Selamat datang dan selamat menikmati. Di kantor asosiasi Awakened, Jin Hyuk bertemu dengan ketua asosiasi, Han Sanjin. Jin Hyuk mengatakan, dalam waktu seminggu paling cepat, akan ada invasi dari makhluk tower ke dunia ini. Han Sanjin mengatakan, semua ini terlalu mendadak, dirinya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sangat sulit untuk dipercaya, walaupun Jin Hyuk sendiri yang mengatakan itu. Jin Hyuk mengatakan, dirinya mendapatkan informasi ini dari seseorang yang terpercaya di dalam tower. Han Sanjin mengatakan, umat manusia baru saja melewati lantai ke-15. Tidak ada satupun kekuatan di dunia yang dapat mengalahkan makhluk dari lantai ke-50. Bahkan jika kita bekerja sama dengan asosiasi internasional untuk mengumpulkan semua ranker di dunia, akan sangat sulit menarik semua negara jika tanpa bukti. Dan juga para ranker sudah dianggap sebagai sumber daya nasional. Dirinya meminta maaf, ia benar-benar sungguh percaya. Tapi untuk mengerahkan seluruh dunia, kita membutuhkan bukti. Jin Hyuk mengatakan, baiklah, dirinya akan menyiapkan sesuatu. Siaran streaming online, Takeshi sang peramal terhebat di abad ke-21. Suara dari alam semesta yang harus kita perhatikan. Takeshi mengatakan, dirinya melihat sesuatu, penglihatan yang sangat jelas. Dalam 1 minggu dari sekarang, akan terjadi outbreak di Seoul. Semuanya, dengarkan dirinya. Umat manusia akan memasuki era baru. Jin Hyuk mengatakan, Takeshi adalah anak buahnya yang ia tempatkan di Guild Samurai. Setelah penyerangan Medusa, ia memberitahu Takeshi agar memperluas pengaruhnya menggunakan penglihatan masa depan. Setelah itu, Takeshi melakukan streaming tentang ramalannya. Dengan ramalan masa depannya yang cukup akurat, dia menjadi sekte yang difavoritkan. Kepercayaan yang tanpa kondisi, tidak ternilai harganya. Guild Samurai adalah yang pertama bergerak, karena mereka percaya sepenuhnya kepada Takeshi. Setelah itu, Guild Olympus, Guild Zonghua, dan disusul dengan guild besar lainnya. Untuk menyaksikan secara langsung bencana yang diramalkan, semuanya berkumpul di satu kota. Yusong mengatakan, Jin Hyuk membuat yang satu ini menjadi masalah yang sangat besar. Apa yang Jin Hyuk rencanakan kali ini? Jika ini adalah sebuah candaan, dirinya benar-benar tidak akan memaafkan Jin Hyuk. Jin Hyuk mengatakan, Yusong, sayangnya ini bukan candaan. Atur anggota guild yang lain saat dirinya tidak ada. Dirinya mengumpulkan semua informasi tentang outbreak di sini. Ingatlah sebanyak mungkin informasi ini. Dirinya pikir kita ada waktu seminggu sampai sebelum outbreak terjadi. Tapi dirinya mempersiapkan jika saja terjadi lebih awal. Yusong mengatakan, kemana lagi Jin Hyuk akan pergi? Apakah kamu akan mencuri semua keuntungan di akhir seperti yang terjadi sebelumnya? Jin Hyuk mengatakan, dirinya akan mencari sebuah cara untuk mencegah semua ini. Mungkin tidak buruk juga jika mendapat keuntungan. Yusong mengatakan, kamu dapat keluar sekarang. Jin Hyuk sudah pergi, Teresa. Berapa lama lagi Teresa akan menghindari Jin Hyuk terus? Teresa mengatakan, ia tidak tahu. Mungkin sebentar lagi sampai Jin Hyuk merindukan dirinya. Jin Hyuk pergi ke Great Magic Library untuk menemui Rick Hennessy. Jin Hyuk mengatakan, ini adalah Yaksha Equipment Set. Dirinya akan memberikan set lengkapnya tanpa tawar-menawar, jadi dapatkan barang yang ia inginkan. Rick Hennessy mengatakan, apa? Tanpa tawar-menawar? Seperti bukan Jin Hyuk saja. Jin Hyuk menggunakan Shadow Gate menuju wilayah manajer lantai atas. Jin Hyuk mengatakan, Rick, apakah kamu mempunyai pertanyaan lain untuknya? Rick mengatakan, tidak. Seharusnya ia tidak bertanya sedari awal. Dirinya akan mempersiapkan item yang Jin Hyuk inginkan. Wilayah manajer tingkat atas, Vendivia. Jin Hyuk berpikir, dia adalah satu-satunya orang yang perlu dirinya temui, menggunakan item yang The Ones berikan kepadanya. Vendivia mengatakan, ternyata kamu, Kang Jin Hyuk, player pengganggu yang manajer lantai tengah perbincangkan. Jin Hyuk adalah player pertama yang menemui dirinya. Dirinya tidak tahu bagaimana Jin Hyuk bisa ke sini, tapi selamat datang. Sekarang katakan padanya, mengapa Jin Hyuk memilih datang menemui dirinya dari semua manajer tingkat atas yang lainnya. Teresa mengatakan, semua anggota Hardcore Gamer Company berkumpul juga di sini. Kita pasti akan baik-baik saja menghadapi monster apapun yang akan datang. Yusong mengatakan,
Tidak. Semua ini masih belum cukup. Ini adalah dokumen yang Jin Hyuk berikan kepada dirinya. Cek angka dan kekuatan musuh yang akan kita hadapi. Teresa mengatakan, apakah ini mungkin dengan semua ranker di seluruh dunia? Yusong mengatakan, kita di sini hanya untuk mengulur waktu sampai Jin Hyuk menemukan cara untuk mengalahkan musuh. Teresa mengatakan, kalau begitu, kita akan melakukan yang terbaik untuk menolong Jin Hyuk. Dirinya yakin kalau Jin Hyuk pasti akan menemukan cara yang membuat segalanya mungkin, walaupun itu cara yang konyol. Vendivia mengatakan, apa? Coba katakan lagi. Jin Hyuk mengatakan, apakah kamu tidak mendengar walaupun mempunyai kuping yang besar? Lakukan tugasmu dengan lebih baik. Vendivia mengatakan, kurang ajar. Apakah Jin Hyuk mencoba mengajari dirinya yang seorang manajer lantai atas? Jin Hyuk menunjukkan sesuatu dan berkata, api yang tercipta setelah makhluk kuno menyerang lantai lain. Mereka semestinya dijaga oleh manajer lantai atas, tapi salah satu dari mereka menghancurkan keseimbangan tower. Vendivia berpikir, Hastings, dia melewati batas yang seharusnya tidak perlu dia lakukan. Jin Hyuk mengatakan, untungnya situasi itu masih dapat ia atasi. Jadi tolong dirinya, Vendivia, manajer tower lantai atas yang menjaga keseimbangan Tower of Trials. Vendivia mengatakan, sudah jelas kalau kita gagal mengatur Tower of Trials. Kita tidak dapat secara langsung membantu player. Itu melanggar aturan. Jin Hyuk mengatakan, kalau begitu duduk saja dan saksikan keseimbangan dalam tower runtuh. Biarkan saja semuanya menggila dan menciptakan kekacauan di mana-mana. Apakah itu yang Vendivia inginkan? Sebagai seseorang yang semestinya menjaga tower. Vendivia memberikan quest kepada Jin Hyuk dan berkata, biarkan ia mengatakan sekali lagi, dirinya tidak dapat membantu player secara langsung. Tapi jika kekuatannya dapat membantu Jin Hyuk secara tidak langsung, itu dengan cara Tower of Trials. Special quest dari manajer lantai atas Vendivia telah tiba. Rick mengatakan, bagaimana hasil pertemuan Jin Hyuk dengan manajer lantai atas Vendivia? Apakah Jin Hyuk mendapatkan yang diinginkan? Vendivia mengatakan, jika Jin Hyuk menyelesaikan lantai ke-16 dalam waktu 24 jam, Jin Hyuk akan mendapatkan Spirit Stone yang diinginkan sebagai hadiah. Jika Jin Hyuk berhasil menyelesaikan quest dan mendapatkan ini, pasti akan membantu untuk menghalau makhluk kuno. Satu hal lagi, jika Jin Hyuk mengatasi masalah ini dengan baik, dirinya akan memperhatikan Jin Hyuk. Jin Hyuk mengatakan, ya, dirinya mendapatkan semua yang ia inginkan. Rick mengatakan, luar biasa. Dirinya sudah menyiapkan item yang Jin Hyuk minta. Ia harap sesuai dengan kesukaan Jin Hyuk. Jin Hyuk berpikir, dirinya tidak ingin menggunakan ini di saat kesusahan. Tapi, dirinya tidak dapat menahannya lagi. Senjata kesukaan yang dirinya gunakan di masa jayanya. Pengumuman berkumandang di seluruh kota, pemberitahuan untuk evakuasi. Ada outbreak yang sedang terjadi. Semua warga penduduk yang bukan player segera menuju tempat berlindung. Sekretaris Han mengatakan, Ketua Han, banyak keluhan yang datang karena latihan evakuasi ini. Ketua Han mengatakan, tidak ada yang bisa kita lakukan. Ini semua untuk kebaikan warga. Sekretaris Han mengatakan, dirinya tidak tahu apakah harus merasa lega. Kebanyakan dari mereka bekerja sama dengan baik tanpa ada masalah. Ashley Friedman menghampiri Ketua Han dan berkata, mungkin semua itu karena Ketua Asosiasi bersama dengan kita. Senang bertemu denganmu, Ketua Han Sang-jin. Dirinya Ashley Friedman dari media asosiasi Awaken Amerika Serikat. Dan ini adalah suaminya, Ketua Tim Guild Rockheed, Jack Friedman. Tim khusus dari Guild Rockheed yang akan membantu pertahanan di sini. Jack Friedman mengatakan, sebelumnya dirinya hampir mati di lantai ke-8 Tower of Trials. Di lantai itu, ia bersama dengan timnya sudah terpojok dan akan mati. Tapi kita hampir saja tidak selamat. Setelah itu, dirinya memutuskan tidak akan berpaling dari siapapun yang membutuhkan pertolongan. Sama seperti Unknown menyelamatkan dirinya. Xiaoting berpikir, jadi ini adalah negara asal Kang Jin Hyuk. Dirinya datang untuk membalas budi. Tapi kemana dirinya harus pergi untuk bertemu dengannya? Saat Xiaoting dan Maria berpapasan, mereka berdua sudah mengetahui identitas satu sama lain. Maria mengatakan, dari yang dirinya dengar, masih ada waktu seminggu sampai outbreak terjadi. Mengapa tidak Xiaoting bersama dirinya agar kita dapat mengenal lebih baik area di sekitar kita? Xiaoting mengatakan,
Baiklah kalau begitu, dirinya sudah menemukan kafe yang bagus. Teresa mengatakan, Yusong, semua anggota gamer hardcore company sudah berkumpul di sini. Yusong mengatakan, bagus. Kalau begitu kembali pada posisi masing-masing. Taemin dan Yeonhwa meminta Yusong untuk memberikan pidato motivasi atau semacamnya. Yusong mengatakan dirinya membenci Kang Jin-hyuk. Dirinya berasumsi kalau beberapa dari kalian menyukai Jin-hyuk. Dan sisanya, ia rasa kalian tidak punya pilihan untuk mengikuti Jin-hyuk. Tapi kita semua mempunyai satu hal yang sama. Hidup kita berubah karena Jin-hyuk. Jadi ini kesempatan kita untuk memastikan kalau kita membuat Jin-hyuk berhutang budi kepada kita. Teresa mengatakan, pidato yang sangat bagus. Dirinya dapat melihat mengapa Jin-hyuk sangat menyukai Yusong. Yang dapat kita lakukan sekarang, menunggu 1 minggu sampai Jin-hyuk kembali dengan solusi. Lantai ke-16 Tower of Trials. Jin-hyuk berpikir, lantai ini adalah hutan hujan dengan ukuran yang sangat besar, berisi serangga yang ukurannya raksasa seperti di bumi pada masa lampau. Pada dasarnya, seluruh lantai ini adalah taman bermain bagi monster raksasa. Biasanya membutuhkan waktu 1 minggu sampai ke sarang bos lantai ini, Queen of Legion. Tapi itu untuk player yang lain, bukan untuk dirinya. Sebelum dirinya memulai, ia akan mengumpulkan informasi tentang apa yang terjadi di lantai ini. Terlihat Melina dan Tristan sedang dikejar oleh monster raksasa. Tapi Jin-hyuk datang dan membunuh monster yang mengejar mereka. Jin-hyuk mengatakan, Melina dan Tristan. Dirinya sedang terburu-buru, jadi apa yang kalian dapatkan? Melina mengatakan, mengapa Jin-hyuk meminta kita datang ke sini? Monster di tempat ini masih terlalu sulit bagi kita. Jin-hyuk mengatakan, apakah dirinya yang harus menghampiri kalian? Jadi apa yang Tristan pikir dirinya harus lakukan? Tristan mengatakan, tentu saja Tuan Jin-hyuk yang benar. Bagaimana mungkin kita membuat Jin-hyuk, Demon King masa depan, datang menghampiri kita pelayan rendahan? Jin-hyuk mengatakan, nilai sempurna. Dan Melina harus belajar dari Tristan. Sepertinya kalian menarik beberapa monster dalam perjalanan kemari. Saat Tristan dan Melina bersiap untuk bertarung, Jin-hyuk menghentikan mereka dan berkata, anggap saja diri kalian beruntung. Kalian tidak akan melihat yang seperti ini ada dimanapun. Kruger Pistol, Akimbo Style. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman. Supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.